Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan luar negeri. Di sini ada tujuan 3 pembelajaran kita dalam perdagangan luar negeri. Yang pertama, pengertian perdagangan luar negeri. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong terjadinya perdagangan luar negeri. Yang ketiga, manfaat dan hambatan terjadinya perdagangan luar negeri. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya yang lain, seperti karet. Sementara itu, Indonesia merupakan penyumbang 20% dari produksi karet yang alam di dunia. Perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan luar negeri. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara itu Indonesia memperdagangkan karet ke Arab. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara impor disebut dengan importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor-faktor mendorong terjadinya perdagangan luar negeri. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya manusia. Masing-masing negara dipengaruhi oleh luasnya daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang berkualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa yang mutunya lebih baik. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana negara yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan dan teknologi akan memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Keempat, perbedaan barang suatu bangsa. Perbedaan barang suatu bangsa akan mempengaruhi barang yang akan dihasilkan. Contohnya, seni ikat dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi. Manfaat dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, mempererat hubungan antara negara, baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Keenam, mendorong kemajuan impor pengetahuan dan teknologi masing-masing negara. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan perdagangan luar negeri. Lantas apa sih tujuan dari perdagangan internasional? Apa keuntungan yang diperoleh begitu besar sehingga perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan devisa yang paling utama dalam satu negara, atau karena apa? Nah, tujuan dari perdagangan internasional bagi negara yang mengadakan perdagangan. Yang pertama itu menaikkan devisa negara. Tujuan besar dari perdagangan internasional adalah mampu menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai devisa yang lebih tinggi akan mempengaruhi ke arah positif. Misalnya, dapat mempengaruhi di aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor dan mempengaruhi eksistensi tenaga kerja. Yang kedua, mempengaruhi kebutuhan manusia. Tujuan lainnya adalah mempengaruhi kebutuhan orang banyak. Konteks orang banyak tidak akan dasar perlembagaan atau perusahaan
yang melakukan ekspor, tetapi masyarakat secara keseluruhan dari negara tersebut, terutama orang-orang yang memang membutuhkan produk tersebut. Dalam konteks besar, maka pemenuhan kebutuhan manusia ini karena disebabkan di negara lain tidak memiliki produk atau sumber bahan baku untuk mendapatkannya dibutuhkan tersebut, maka harus mendapatkan dari negara lain. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan. Bentuk penghasilan yang dimaksud bisa berbentuk keuntungan internal maupun keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak perusahaan, sedangkan keuntungan eksternal adalah keuntungan spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar. Perdagangan internasional juga bertujuan untuk memperluas pasar. Bagi pengusaha atau pabrik yang memproduksi barang akan memperhatikan jumlah produk yang akan diproduksi, dan setiap perusahaan hanya memproduksi berdasarkan permintaan saja. Jika pasarnya bisa dikembangkan lebih luas dan permintaannya naik, maka pihak perusahaan pun juga dapat meningkatkan produk produksi. Yang kelima, transfer teknologi yang modern. Sekarang, perdagangan internasional tidak sekedar mengekspor dalam bentuk barang dan jasa, tetapi juga dalam bentuk teknologi modern. Misalnya, negara maju yang baru menciptakan hasil produksi yang terbaru, dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan devisa. Ketika devisa naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya, misalnya dengan menambahkan lapangan pekerjaan atau dengan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional salah satu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari satu negara dengan negara yang lain. Maka dari itu, keberadaannya sebagai salah satu upaya menciptakan hubungan kerjasama antar negara. Sebagai tambahan, ekonomi perdagangan antar negara juga salah satu bentuk ilmu ekonomi makro yang memfokuskan diri membahas tentang hubungan antar negara dengan negara lain. Dari hubungan antar negara tersebut, dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya dan faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara. Tidak hanya itu, juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, menciptakan secara efektif sumber daya ekonomi antar negara, sekaligus meningkatkan permintaan penawaran. Itulah beberapa pembahasan singkat tentang perdagangan internasional. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.